Halo semuanya, selamat datang di podcast Keduma Kelompok 2 pertama. Namaku Angel dan aku lagi bersama dua temanku ini. Halo semuanya, namaku Yohan. Aku Yuse. Dan hari ini kita akan membahas ras, suku, dan budaya di Indonesia. Nah, kita semua kan udah tahu ya kalau ras dan suku budaya di Indonesia tuh banyak banget. Nah, menurut kalian nih, tradisi yang paling unik apa? Dari saya dulu ya. Ya. Kalau tradisi menurut saya paling unik itu di Indonesia sebenarnya banyak ya. Tapi kalau menurut saya paling unik itu ada di Bali. Ada dua contoh nih teman-teman. Ada tradisi ngaben dan ada tradisi di Desa Trunyan. Weh. Untuk tradisi ngaben sendiri itu seperti yang teman-teman tahu ya. Kalau misalnya ada yang belum tahu bisa saya jelaskan. Tradisi ngaben itu merupakan tradisi di mana kalau orang Bali meninggal, adat istiadat di sana itu kayak membakar mayat itu menjadi abu. Setelah dibakar kan itu kan menjadi abu ya teman-teman. Abu itu dikemanakan? Nah, abu tersebut disebarkan ke tengah laut. Bukan di pinggir laut tapi di tengah laut. Tetapi juga dengan upacara. Ya namanya upacara ngaben dan lalu yang kedua nih Desa Trunyan. Kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang tahu Desa Trunyan, kan itu terletak di mana ya Desa Trunyan ya? Di danau, ya, pokoknya di danau tuh di tengahnya itu ada pulau, sebuah pulau. Saya juga pernah sana jujur. Itu di sana tuh ada pohon besar dan ada banyak tengkorak. Nah, isi di sana intinya tradisinya aja ya. Tradisinya itu jika ada orang meninggal di daerah tempat sana, mereka tuh cuma hanya menaruh mayatnya tuh di pohon gitu. Tetapi anehnya, bukan aneh sih, unik ya. Uniknya bukan unik, magic, lebih ke magic. Ya, magic. Walaupun hanya cuma digeletakkan, tapi tidak ada baunya sama sekali gitu. Gimana tuh? Ya, makanya itu kan juga kurang tahu. Ya mungkin di pohonnya ada bau tersendiri biar mistis kali iya, pohonnya. mistis ya. Ya itu aja. Cuma ditaruh terus jadi biarkan aja nanti beberapa hari kemudian dibuat mayat, tapi makam, tapi gak bisa putar lah. Berarti itu taruh terus dibuat makam sih. Ya ditaruh dulu sampai pembusukan. Tapi gak bau gitu ya? Enggak. Dikuburnya pas udah jadi apa? Jadi kubur. Enggak dikubur, cuma dikumpulin gitu kayaknya ya. Ditumpuk. Wah. Ya itu tradisi Keren. Ya kalau yang saya Ya, kalau aku salah satunya itu dari Papua, dari suku Dani. Itu mereka memotong jarinya kalau ada anggota keluarganya yang meninggal sebagai rasa duka gitu. Bayangkan, kalian ya kan kalau kita di sini kita ini pengen umur sepanjang mungkin. Tapi kalau situ semakin panjang kita, beberapa anggota keluarga kita meninggal habis jari kita. Dan lagi dari suku Mentawai. cek dulu ya. Jadi ya dari suku Mentawai itu cewek-ceweknya dia runcing-runcing. Wah. Kenapa? Itu karena di situ orang cantik itu dia runcing. Standar kecantikannya. Iya, standar kecantikan di sana tuh orang-orang perempuan dewasanya runcing giginya. Itu diruncingkan oleh kepala sukunya dan itu sakit. Makanya sekarang udah mulai ditinggalkan. Saudara Yesi, aku mau nanya, jari apa yang dipotong gitu waktu ada yang tradisi? Waduh, saya kurang tahu ya. Kayaknya kelingking ya. Iya, mungkin dari urut-urut dari kecil gitu. Maksudnya dipotong itu misalnya kan ada sebuah keluarga nih ya orang tua. Misalnya ayah ibu ini punya anak 3 lah ya. Iya. Nah, kalau misalnya anak pertama yang meninggal tuh sang ayah atau sang ibu yang dipotong jadi? Kalau dari data yang saya lihat rata-rata ini benar-benar cowok yang jarinya. Berarti untuk kepala aja. Berarti kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya semua keluarga meninggal kayak termasuk ibu dan 3 ya berarti Iya. udah jempol aja. Ada saya lihat di foto itu ada yang sampai nggak ada jarinya sama sekali.
Berarti banget. gini aja dia. Halo, gini. Wah, oke. Tapi keren. sekarang masih di apa? Masih dijalankan. Iya juga mulai ditinggalkan juga sama. Mungkin Soalnya Soalnya berbahaya. terlalu apa namanya? Motornya ekstrim. juga nggak pakai alat-alat kayak gitu, masih tradisional, jadi sakit banget. nggak dikasih alkohol atau apa gitu ya? Iya pakai benda-benda tajam zaman dulu lah yang nggak segitu Ya, ya. kayak kampak atau Iya nggak pakai obat bius. Kira-kira ada kayak videonya untuk Waduh itu termasuk gol ya. oke. Wah, ternyata tradisi di Indonesia tuh banyak yang ditinggalin ya, khususnya yang agak sadis, bukan sadis sih, ya emang sadis banget gitu. Tapi mungkin kalian tahu beberapa tradisi lain yang sadis gitu? Dari aku dulu ya. Ya. Aku sendiri itu pernah ngeliat di TikTok sama baca-baca di Google karena ya kepo karena muncul di TikTok sih beritanya. Nama beritanya tuh bukan berita, tradisinya tuh tradisi ngayal. Tradisi ngayal ini apa? Tradisi ngayal ini kayak tradisi pemenggalan kepala gitu. Agak sadis ya, Iya. bukan agak tapi Iya. sadis. Sadis banget. Dan ngayal itu terjadi di suku Dayak Kalimantan. Nah, kenapa kok tradisi ngayal itu dilakukan? Karena kayak sebagai itulah kayak pencarian musuh dari desa ini. Misalnya desanya bukan desa ya kayak pokoknya musuh lah ya. Itu kira-kira di penggalnya pas dia hidup atau? Ya hidup kan lagi misalnya perang lah mereka. Di hari-hari tertentu ini yang mereka beberapa tuh perang atau berburu istilahnya. Berburu ya. Nah, habis itu tuh mereka tuh mengincar kepala aja. Kenapa kok kepala? Karena mereka mengincar kepala itu soalnya buat dijadiin kayak piala kayak, wah ini aku bawa kepala dari musuh gitu, kayak sebagai tanda itulah. Sebagai tanda Iya. kemenangan. Berhasil Iya, ya. berhasil kalau Iya. mengalahkan musuh. Sama aku nemu satu lagi. Nah ini mungkin teman-teman juga ya nggak asing namanya caro. Nah. Caro itu dari Madura. Kalau misalnya ada yang nggak tahu caro tuh biasanya kan anak-anak cowok nih kan biasanya kan pernah ayo caro. Caro, ya. Caro itu artinya berantem. Tapi tradisi di Madura ini ya caro itu kayak sebuah tradisi di mana kayak seorang cowok sama cowok berduel menggunakan celurit ya maksudnya. Celurit. Iya, jadi itu waktu berantem tuh ya udah pasti salah satu mati atau bukan dua yang mati. Mengapa kok mereka melakukan tradisi tersebut? Karena mungkin nggak terima ya karena harga dirinya direndahkan atau mungkin cemburu dengan pria lain atau pria tersebut. Bukan cewek. Iya, bukan cewek. Jadi karena kesadisan kedua tradisi tersebut ya lebih ditinggalkan. Tapi cara itu sebenarnya tidak ditinggalkan. Tapi cara ini bukan dalam konteks kayak tradisi kayak sebelum-sebelumnya ya. Iya. Cara itu kayak misalkan ada orang yang tidak terima ya, mereka tetap kayak mau caro Iya, di berantem, harga diri. iya. Jadi meskipun ada orang lain nggak tahu ya, tapi mereka berdua doang tahu, mereka bisa caro. Terus ada sekarang berita-beritanya banyak orang yang tiba-tiba ditemukan mati gitu, kan bekas-bekas celurit gitu. Baik itu ya, apa kayak caro ini mungkin kayak aja dua orang ini berdua tapi kapan waktunya jadi kan ada penontonnya juga. Ada penontonnya. Jadi kayak ya udah kayak sebagai penonton sebagai konsumen lihat mereka Gila. barang siapa yang menang ya dia udah menang dapat. Barang siapa yang menang itu setahu saya harga dirinya akan dapat Lebih ya. tinggi ya. Wah. Sebagai jagoan. Nah. Wah, serem banget ya. Oh, iya sih. Kanibalisme dari Papua. Saya kurang tepat kayak. Kamu tahu kamu? Kanibalisme itu kan kayak memakan sesama guys. Iya. Tapi kamu pernah dengar gak sih yang dari Papua itu? Aku lupa dari suku apa. Oh, kayaknya Papua biasanya Dani sama Asma. Kayaknya kalau suku itu kurang tahu ya. Pokoknya kenapa tuh? Kok bisa? Katanya Yohan ya. Kata itu biasanya kataku apa yang cerita. Iya, iya. Katanya Yohan ya. Itu makan cewek. Oh, dimakan cewek gitu ya. Kira-kira itu dimakan di mananya? Kan ya anu ya. Yang benar makan cewek tapi bukan cewek, seorang gadis kecil. Ngeri ya. Jadi itu
kayak menggigit leher seorang gitu. Jadi ya nggak tahu. Vampir gitu ya? Iya, jadi vampir secara hidup atau enggak nggak tahu. Jadi habis itu dinikmatin darahnya di perutnya. Jadi kayak tanpa rasa dosa gitu. Tapi Tapi itu udah lama sih. kanibalisme di maaf ya Papua itu kayak mungkin udah kayak kebiasaan lah ya. Wah, Wah, Gak gitu. kebiasaan ini. Enggak, maksudnya ya turunnya ke Papua aja ini. bukan kebiasaan, kayak udah tradisi dari turun menurun gitu. Aku kurang tahu. Ya, aku juga udah tahu sih. Ya mungkin teman-teman nanti bisa search aja di video banyak. Terus apa lagi? Kenapa saya? Ya udah itu aja. Wah, seru banget ya hari ini topik pembahasannya itu tentang tradisi kebudayaan di Indonesia gitu. Nah, kira-kira pesan dan kesan kalian ini apa? Kalau pesan dari saya ya, walaupun di Indonesia nih, bukan walaupun di Indonesia nih kan banyak keberagaman suku, budaya, tradisi yang tadi kita ceritain itu kan. Nah, walaupun begitu kayak Indonesia itu tetap satu gitu. Ya. Jadi pesannya tuh walaupun apa kita berbeda tapi jangan saling memecahkan atau ya gitu bikin Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Soalnya Indonesia memiliki keberagaman suku banyak, terus jangan sampai tradisi-tradisi apa kita tuh kayak diklaim sama negara sebelah. Ya. Ya tahu kan kayak Ya. wayang, makanan juga Batik. ada batik gitu banyak. Ya udah sih. Terus, Ya kesannya ini podcast nih seru banget ya. Iya enggak? Iya, iya seru. Keren. Lain kali mungkin kita bisa tingkatkan lagi ya dengan membuat lebih baik perencanaan dan membahas topik yang lebih luas ya. wah, ya. Atas dulu. Iya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.